Ya, selamat datang kembali di kelas Data Science. Kali ini kita akan masuk ke dalam topik unsupervised learning. Di unsupervised learning, maka nanti data-data akan mengelompok dengan sendirinya, atau dengan nama lain kita sebut dengan proses clustering. Ya. Nah, kita akan langsung saja ilustrasikan. Kali ini saya akan menggunakan widget file. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan dataset iris, ya, dimana ini sudah ada di orange, ya, jadi pasti sudah ada. Nah, di sini kita memiliki 5 variabel. 4 variabel pertama adalah ukuran dari sebuah bunga. Jadi ini adalah tentang bunga iris atau bunga iris, gitu ya. Bunga iris ini di sini kita memiliki target tipe data kategori, ya. Ada 3 jenis bunga: iris setosa, versicolor, dan virginica. Ketiga jenis bunga ini bisa dibedakan melalui ukuran panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Mudahnya, salah satu dari sepal dan petal ini adalah mahkota, salah satunya adalah mahkota luar, dan salah satunya adalah mahkota bagian dalam dari sebuah bunga. Oke, kita langsung eksplorasi saja datanya. Oke, ini adalah data table. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah irisnya, ya. Kita memiliki total ada 150 baris, ya. Bisa kita lihat dari total jumlah baris, atau bisa juga kita lihat dari angka yang ada di sini. Oke. Sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Tentu saja kita bisa langsung membuat visualisasinya. Misalnya saya gunakan scatter, ya. Nah, di sini pastikan data ke data untuk data table karena kita ingin melihat keseluruhan data, ya. Nah, di sini scatter plotnya tampak seperti ini, ya. Di sini sumbu X-nya kita bisa memilih ingin melihat variabel apa yang ingin kita lihat, anggap saja sepal length. Kemudian sumbu Y-nya adalah misalnya petal length, ya. Nah, warnanya jika saya pilih same color maka tidak ada warna, tapi kali ini saya akan bedakan berdasarkan irisnya. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, bahwa bunga berwarna biru iris setosa dia memiliki ukuran sepal length dan petal length yang relatif paling kecil dibandingkan dua jenis bunga yang lain. Sementara iris virginica, petal length dan sepal length-nya dia ukurannya paling besar, ya. Dan versicolor berada di antaranya. Oke. Nah, tentu rekan-rekan bisa merubah-rubah, ya, sumbu X sumbu Y-nya, ya. Silakan dirubah-rubah sesuai keinginan. Oke. Nah, di sini, ya, untuk bisa melakukan unsupervised learning maka ada banyak sekali algoritma unsupervised yang bisa kita pakai. Mudahnya mereka berada di bagian ini, unsupervised, ya. Anggap saja kali ini kita akan membuat menggunakan metode k-means. Jadi langsung saja saya tarik seperti ini. Kemudian saya pilih k-means. Nah, seperti ini, ya. Nah, di k-means ini maka kita bisa menentukan mau membuat berapa cluster. Jadi K di sini artinya adalah jumlah cluster. Jika kita double klik seperti ini, ya, maka kita bisa langsung menentukan jumlah cluster yang kita inginkan, 3 misalnya, atau kita bisa meminta orange untuk mengenerate kita, ya, dari angka awal sampai angka akhir yang kita inginkan. Anggap saja 2 sampai 10. Oke. Nah, di sini di sebelah kanan kita memiliki nilai silhouette score. Nilai silhouette score menunjukkan seberapa baik hasil cluster yang dihasilkan. Jika nilainya semakin tinggi maka semakin baik. Semakin rendah nilainya maka semakin buruk. Oke. Nah, untuk bagian preprocessing biarkan saja seperti ini, kita normalize terlebih dahulu kolomnya, kemudian nilai atau jumlah posisi awal k-means-nya itu dengan menggunakan algoritma k-means plus kita biarkan saja. Kemudian kita setting 2 angka di bawahnya juga sebagai angka default. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, dari usulan orange berdasarkan silhouette score maka cluster yang terbaik adalah 2 cluster karena dia memiliki angka silhouette score yang paling tinggi. Oke. Sehingga nanti kita akan lihat 2 cluster tampilannya seperti apa. Baik, sekarang kita akan coba melihat visualisasinya, ya. Langsung kita gunakan scatter. Oke. Nah, di sini kita akan double klik scatter plot yang ini, ya. Nah, colornya tadi kita sudah memilih iris, yaitu adalah targetnya. Nah, kali ini colornya kita pilih cluster. Nah, perhatikan di sini
untuk sumbu X dan sumbu Y yang sama, kita kembali ke iris ya, maka bisa kita lihat di sini ya, semakin rendah atau semakin kecil sepal length dan semakin tinggi sepal width, maka dia masuk ke dalam kategori bunga berwarna biru ya. Atau mungkin agar lebih mudahnya ya, saya samakan saja dengan yang awal sekali tadi ya, sepal length dan petal length. Nah ini dia. Oke. Bunga-bunga yang berada di ukuran sepal length dan petal length paling kecil adalah bunga berwarna biru atau iris setosa. Sementara yang hijau adalah yang cenderung paling besar untuk keduanya, sepal length dan petal length. Sementara merah adalah yang berada di tengah-tengah. Oke. Jika kita analisis secara sekilas nih ya, maka kita bisa melihat bahwa data biru dan data hijau dan merah, sebenarnya hijau dan merah ini seakan-akan mereka membentuk sebuah kelompok tersendiri ya. Bisa kita lihat jarak antara kelompok biru dengan kelompok merah hijau itu cukup signifikan, sehingga seperti ada batas begitu ya. Nah oleh karena itu bisa saja saya beranggapan bahwa ini sebenarnya adalah satu klaster, satu kelompok nama lainnya ya. Sementara biru adalah kelompok tersendiri. Oleh karena itu, jika saya ganti colornya dengan cluster, maka kita bisa melihat bahwa ada dua cluster, yaitu cluster berwarna biru tanpa nama, hanya sebut saja C1, cluster 1 begitu ya, dan cluster berwarna merah atau C2. Nah di sini hasil K-means menyatakan bahwa walaupun data awalnya menyatakan bahwa ada 3 jenis bunga, setelah di clustering, di mana nanti data yang mirip satu dengan yang lain, yang saling mirip satu dengan yang lain, mereka akan membentuk kelompok dengan sendirinya, maka hasil yang terbaik adalah dua cluster seperti ini. Oke. Nah, kita tentu saja bisa merubah-rubah jumlah klasternya karena di orange tampilan dari setiap window ini bersifat real time ya. Artinya jika kita merubah nilai dari sebuah widget di sebuah widget ini sebelah kiri begitu ya, maka widget ini akan mengganti semua nilai-nilai di sebelah kanannya. Setiap kita ganti maka nilai-nilainya juga akan berganti gitu ya. Saya ilustrasikan seperti ini misalnya. Ketika saya klik 2, maka klaster yang terbentuk ada 2. Ketika saya klik angka 3, maka klaster yang terbentuk otomatis 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Nah, klaster yang baik adalah klaster di mana jarak antar dua klaster yang berbeda semakin jauh. Semakin jauh jarak antar dua klaster yang berbeda, maka semakin baik klasternya. Oke. Dan semakin dekat jarak antar sesama klaster, itu makin bagus. Jadi syarat pertama, jika dia beda klaster, maka semakin jauh makin bagus jaraknya. Jika dalam satu klaster, maka jarak antara rekan-rekan sesama klasternya kalau semakin dekat justru semakin bagus ya. Nah di sini kalau kita pilih 3, maka kita bisa melihat warna biru dan warna hijau mereka bercampur. Jadi ibaratnya klasternya anggotanya mix begitu ya, saling bercampur satu sama lain, artinya menyatakan jaraknya sudah mulai tidak jelas ya, artinya sudah pembedanya tidak jelas atau sudah mulai mendekati satu dengan lain, sudah bercampur ya. Apalagi jika 4 ya, tambah bercampur lagi ya, merah dan hijau bercampur ya. Di sini kuning dan biru bercampur, apalagi misalnya 8, ini semakin susah untuk membedakan ya. Maka sesuai dengan hasil Silhouette Score menyatakan bahwa klaster yang baik adalah 2 klaster. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa melihat silhouette plot. Ya, seperti ini ya. Jadi silhouette plot ini menunjukkan dari, nah ini contoh 3 klaster ya. Saya ganti, ini contoh, tetap contoh 2 klaster karena di sini groupingnya berdasarkan iris ya. Sekarang kita pilih groupingnya berdasarkan klaster. Nah, seperti ini ya. Artinya apa? Di sini nilai dari klaster 1 ya, setiap saya zoom terlebih dahulu ya. Nah, di sini setiap batang mewakili satu data, satu baris data begitu ya. Nah, di sini kebetulan dia adalah tipe data iris setosa. Dan di sini kita juga bisa melihat iris virginica dan iris versicolor sebenarnya mereka masuk dalam satu klaster ya.
Semakin ke kanan nilai dari sebuah baris, maka semakin dekat data tersebut dengan pusat klasternya. Semakin ke kiri, semakin mendekati 0 atau bahkan minus seperti ini. Artinya kalau semakin mendekati 0, semakin jauh dari jarak pusat klasternya atau centroid ya. Apalagi jika sampai minus, artinya dia sudah keluar dari zona klasternya. Mudahnya seperti ini ya. Jadi kalau dari siluet plot saya tarik menggunakan scatter misalnya, nah seperti ini ya, kita pilih data ke data, maka kita bisa melihat ya, saya pilih sepa length dan peta length begitu ya, biar mudah. Oke. Maka di sini data-data, ini saya ganti warnanya cluster ya. Data-data ada dua baris data yang mereka sempat keluar dari klasternya ya. Di sini tidak terlihat ya. Jika saya blok dua begini ya, tetap tidak terlihat karena tadi kita menggunakan data ke data. Tapi jika saya pilih selected data ya, arti dari selected data adalah data yang saya blok menggunakan mouse, itulah yang akan saya kirimkan ke widget sebelah kanannya. Jadi kegunaan dari selected data adalah data yang kita kirimkan dari sebuah widget ke widget di sebelah kanannya adalah data-data yang kita blok secara manual menggunakan mouse ya. Oke, saya ilustrasikan seperti ini ya. Jadi jika kita ingin menginvestigasi beberapa data, cukup blok saja menggunakan mouse seperti ini, maka data-data itulah yang akan muncul ya. Nah, di sini saya coba zoom out ya. Saya ingin menginvestigasi data kedua data ini ya. Ini ya. Oke, dua data ini dia berada di posisi sepa length 5,1 dan peta length di sini 3,3 ya. Kalau saya bandingkan dengan data yang lain, saya tahan kontrol sambil menekan baris-baris yang lain, maka akan muncul plot-plot yang lain juga. Nah, di sini legenda bisa digeser agar tidak menutupi salah satu beberapa titik poin gitu ya. Kemudian saya tahan kontrol, saya blok ini, maka nanti akan muncul data-data. Sehingga pilihan selected data cukup membantu kita jika kita ingin menginvestigasi lebih lanjut. Nah, seperti ini ya. Oke, tapi jika kita ingin kembali ke yang tadi, kondisi awal, maka klaster yang terbaik adalah dua klaster. Dan di sini menunjukkan ketika kita pilih dua klaster, maka hanya dua data point saja yang keluar dari centroidnya ya, atau klasternya. Jika seandainya saya pilih, misalnya saya sebelah-sebelahkan lagi, oke, saya pilih 3, maka lebih banyak lagi data-data baris klaster, baris data yang keluar dari zona klasternya begitu ya. Apalagi jika 7 misalnya, maka banyak sekali data-data yang sudah bercampur dan mixing dan keluar dari zonanya mereka masing-masing. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa klaster yang terbaik adalah dua klaster ya. Dan nanti misalnya rekan-rekan ingin melihat hasil klasternya dari K-means, kita tarik menggunakan data table. Oke. Maka nanti akan muncul kolom baru di sini ya. Kolom baru. Yang pertama adalah kolom klasternya. Di sini ada 1, klaster 6 dan sebagainya. Ini adalah hasil sesuai dengan pilihan kita tadi ya, karena tadi saya blok 7 ya, jadi ada 7 klaster. Jika teman-teman sudah fix ingin membuat 2 klaster, maka cukup pilih fix kemudian pilih 2, atau tetap menggunakan ini tapi 2-nya jangan lupa diklik ya. Nah, saya merekomendasikan jika sudah fix maka pilih yang fix seperti ini sehingga dipastikan klaster yang terbentuk adalah 2 klaster. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ada C1 dan C2 ya. Dan ada skor siluet di sebelah kanannya. Kemudian jika rekan-rekan perhatikan, maka di sini yang kolom klaster dan siluet berwarna hijau, artinya mereka meta ya. Sementara iris adalah target. Kemudian sebagai informasi ya, barangkali tadi ada yang belum sempat saya sampaikan ya. Pada saat kita membuat proses clustering menggunakan K-means, maka data-data yang digunakan adalah data-data features ya. Jadi variabel-variabel sepal length, sepal width, petal length dan petal width inilah, keempat variabel inilah yang menjadi dasar dari K-means untuk membuat pengelompokan cluster tadi
ya. Sehingga dalam unsupervised learning kita tidak memerlukan adanya target. Di orange, baik nanti jika rekan-rekan buang target yang terlebih dahulu atau dibiarkan saja seperti ini, maka tidak ada bedanya. Oke. Nah, misalnya rekan-rekan ingin mengganti nama dari kolom cluster ini, C1 dirubah menjadi misalnya bunga kecil, C2 menjadi bunga besar ya, atau bunga 1 bunga 2 bebas ya. Maka pertama kita harus merubahnya dari status meta ke dalam status feature ya. Caranya adalah kita pilih select column. Nah, seperti ini. Oke. Pastikan data ke data ya. Nah, di sini jika diperhatikan maka cluster dan siluet dia masuk ke meta. Meta artinya data yang tidak bisa diedit dan dia hanya sekedar tampilan saja. Oke, maka cluster saya pindahkan ke feature, selected saya buang ya, selected ini tidak dibutuhkan ya. Dan mungkin skor siluet tidak saya perlukan, maka saya buang. Oke, seperti ini. Jika kita cek lagi, maka data kita sekarang menjadi seperti ini. Nah, di sini ada cluster. Oke. Nah, misalnya rekan-rekan ingin mengganti namanya, maka kita bisa menggantinya menggunakan edit domain. Nah, seperti ini. Pastikan data ke data, karena kita ingin menggunakan semua datanya. Oke. Kemudian rekan-rekan di kolom cluster tadi, C1 misalnya rekan-rekan ingin ganti menjadi cluster 1 misalnya. Atau misalnya nama lain ya, bunga kecil. Atau C2 kemudian diganti bunga besar. Ini contoh saja ya, tentunya nanti bisa diganti dengan nama yang rekan-rekan inginkan ya. Jika sudah klik apply, maka nanti hasil dari nilai klasternya berubah dari C1, C2 dan seterusnya menjadi bunga kecil dan bunga besar. Dan karena tadi ada data table selected data, maka akan muncul kolom selected seperti ini. Tapi tenang saja, dia selected adalah warna hijau, artinya dia meta, tidak akan mengganggu proses analisis selanjutan. Oke. Nah, baru nanti biasanya mereka-mereka yang menghasilkan cluster, maka cluster ini menjadi dasar untuk proses klasifikasi. Jadi rekan-rekan bisa menentukan cluster ini sebagai target, sehingga nanti kita akan mencoba memprediksi bunga iris berdasarkan kolom cluster yang ada di sini. Ini adalah target, dan mungkin target yang lama iris akan dibuang saja. Ya, mudahnya seperti ini, saya ilustrasikan sekalian ya. Select kolom. Ya, pastikan data ke data. Oke. Maka misalnya di sini saya ingin iris saya buang, kemudian cluster menjadi target. Nah, seperti ini. Maka sekarang kita memiliki sebuah data yang cocok untuk diteruskan ke dalam permasalahan klasifikasi. Ya. Kenapa klasifikasi? Ya, betul. Karena datanya targetnya adalah data kategori. Oke. Jadi itu ya, rekan-rekan sudah bisa membuat unsupervised learning secara mudah dengan K-means ya. Dan di sini tadi kita juga sudah belajar bersama bagaimana kita bisa mengenerate dari nilai cluster 2 sampai 10, dan nanti orange akan membantu kita untuk menemukan cluster yang terbaik berdasarkan nilai silhouette coefficient. Dari situ kita bisa memvisualisasikan menggunakan scatter plot, dan kita bisa investigasi lebih lanjut menggunakan silhouette plot untuk bisa melihat data-data yang keluar dari clusternya. Oke, demikian di materi unsupervised learning. Sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya.